Bukan rahasia lagi, sektor lini serang merupakan salah satu sektor yang butuh perbaikan di skuad timnas Indonesia. Performa di dua laga terakhir saat menghadapi Irak dan Filipina tentu menjadi alasannya. Kita kurang tajam dan klinis di dua laga tersebut. Hal yang bahkan sempat membuat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menilai jika belum bisa memberikan penilaian yang positif untuk para penyerang timnas saat itu. Atas dasar kondisi itulah, pencarian penyerang untuk round 3 dilakukan. Dan menariknya, nama-nama baru seolah terus bermunculan, di mana terbaru nama Mauro Silstra menjadi nama teranyar yang menyatakan kesiapannya untuk bermain bagi timnas Indonesia. Lantas seberapa hebatkah sosok Mauro Silstra, dan siapakah penyerang lain yang juga berkeinginan untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia? Berikut ulasan selengkapnya. Setelah lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, timnas Indonesia dihadapkan pada masalah krusial di sektor lini serang tim Garuda. Seperti kita tahu, di laga kontra Irak dan Filipina, penyerang timnas kita belum mampu menciptakan gol. Di laga kontra Irak, meski sempat menguasai penguasaan bola, kita gagal menciptakan gol, di mana kita pada akhirnya harus menyerah setelah terjadinya penalti dan blunder, yang memaksa kita kalah dengan skor 0-2. Sedangkan di laga kontra Filipina, kita sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0. Hanya saja, saat itu 2 gol timnas bukan diciptakan penyerang tim Garuda, melainkan Tom Hai dan juga Rizky Ridho. Kondisi inilah yang kemudian membuat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan jika akan mencari penyerang baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Karena tentu saja, lawan-lawan yang akan dihadapi oleh timnas jauh lebih sulit dari sebelumnya. Oh, nice ball. Menanggapi kondisi ini, pencarian penyerang baru pun dilakukan. Sejumlah pemain berbakat mulai dilirik untuk memperkuat lini depan timnas. Beberapa nama bahkan telah mengkonfirmasi jika telah dihubungi PSSI, dan beberapa di antara lainnya mengaku siap untuk bergabung dengan membela timnas Indonesia. Dan berikut di antaranya. Mauro Silstra. Nama baru yang mencuat dan langsung mencuri perhatian para penggemar timnas Indonesia adalah Mauro Silstra, seorang penyerang muda yang memiliki potensi besar sebagai bomber mematikan di depan gawang. Jadi, Mauro ini adalah penyerang 19 tahun yang memiliki garis keturunan dari sang ayah. Namanya mencuat setelah salah satu YouTuber yang aktif untuk mencari pemain keturunan Belanda, Yusa Nugraha, melakukan interview dengan dirinya, di mana baru-baru ini Mauro mengaku pada Yusa jika ia siap untuk membela timnas Indonesia jika mendapatkan panggilan. Berposisi sebagai penyerang, Mauro sendiri saat ini bermain untuk tim Under-21 Nijmegen. Menariknya, meski usianya baru 19 tahun, ia sukses jadi top skor kedua di kompetisi tim Under-21, di mana dalam 19 laga yang telah ia mainkan, Mauro sukses menciptakan 9 gol dan juga 1 assist untuk menempatkan namanya sebagai salah satu penyerang paling menjanjikan di kompetisi Under-21 Liga Belanda saat ini. Melihat keinginan dari pemain 19 tahun ini, kami pikir PSSI harus bergerak cepat untuk mendapatkan sosok Mauro. Bagaimanapun juga, ia adalah penyerang yang bisa jadi investasi masa depan timnas Indonesia. Posturnya oke, dan finishingnya jelas mematikan. Dan itulah yang dibutuhkan tim Garuda saat ini, yakni penyerang target man yang efektif di depan gawang lawan. Josh Raven dan Maures Mohinoke. Opsi lainnya muncul dari 2 penyerang yang beberapa waktu lalu bermain untuk timnas U20. Pertama yakni Chance Raven dan yang kedua adalah Maures Mohinoke. Untuk Chance Raven, pemain ini masih berusia 18 tahun dan bermain untuk tim FC Dordrecht di kompetisi U21 sama seperti Mauro Silstra. Penampilannya pun cukup menjanjikan, di mana dirinya sukses jadi penyerang utama untuk timnya dari 20 laga yang telah ia mainkan musim ini.
Chance Raven sendiri telah menciptakan 6 gol. Ia adalah striker tipe target man yang diharapkan bisa menerima umpan-umpan di area kotak penalti. Selanjutnya ada Mauresmo Hinoke. Pemain ini merupakan rekan satu tim Chance Raven di tim Dordrecht U21. Menariknya, ia punya tipikal yang berbeda. Sebagai penyerang target man, Mauresmo lebih atraktif untuk bermain dari sisi sayap. Pemain bertinggi 175 cm ini punya kelebihan dalam hal kecepatan dan kemampuan untuk melewati lawan dalam duel one-on-one. Ia adalah penyerang yang menarik untuk jadi perusak pertahanan lawan. Melihat kemampuan dua pemain ini dan kebutuhan timnas akan penyerang berkualitas, kami pikir Shin Tae-yong layak untuk mulai melihat secara langsung keduanya dengan memanggilnya untuk bergabung di skuad timnas senior, paling tidak untuk laga uji coba terlebih dahulu. Ole Romani. Jika ada penyerang yang akan sangat dinantikan oleh para penggemar timnas Indonesia, maka kami pikir Ole Romani adalah jawabannya. Pemain yang saat ini telah berusia 24 tahun tersebut adalah penyerang yang telah berkompetisi di ketatnya liga teratas Belanda atau Eredivisie. Performanya pun impresif. Memang musim lalu ia lebih banyak berada di bangku cadangan, dengan hanya menciptakan 1 gol karena masalah cedera. Tapi jika kita mundur di musim sebelumnya, ia adalah salah satu penyerang muda paling mematikan saat berhasil mencetak 11 gol dari 33 pertandingan yang ia mainkan bersama FC Emmen. Saat ini sendiri, Ole menjadi pemain yang digadang-gadang bakal jadi tambahan kekuatan timnas di round 3. Ia telah dihubungi PSSI bahkan menerima panggilan Erick Thohir secara langsung. Hanya saja saat berbicara dalam interviewnya dengan media Belanda beberapa bulan lalu, ia selalu mengatakan jika ia butuh waktu untuk memikirkannya. Tapi menariknya, Ole ini selalu mengikuti perkembangan timnas. Terbukti dengan komentar hingga like yang terus ia berikan pada para pemain keturunan timnas Indonesia. Seperti komentar yang ia tulis di postingan pemain tim Garuda, Kelvin Verdonk, beberapa waktu lalu. Voorzet van Asseldoorn, Romani staat weer helemaal vrij en daar gaat hij nog. Die ballen zijn kant op. Diemers, voorgeven op Romani en die werkt hem heel knap binnen zeg. Het schieterspot. Emmen Treffer weer in de Eredivisie maakt. Profiteert van onoplettendheid bij PSV. Jika timnas berhasil mendapatkan Ole Romani, kami pikir kita akan mendapatkan tambahan kekuatan yang signifikan. Pemain bertinggi 185 cm itu adalah petarung sejati yang siap memenangkan duel-duel di lini depan dan secara efektif memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk diubah menjadi gol. Penyerang Grade B. Jika sebelumnya kita telah mengulas penyerang dengan potensi besar seperti Mauro, Chance Raven hingga Mauresmo, serta penyerang Grade A layaknya Ole, timnas Indonesia mungkin juga bisa fokus ke penyerang Grade B. Kita katakan Grade B karena penyerang ini bermain untuk tim Divisi 2 atau tim Divisi 3 di Liga Belanda. Pertama ada Delano Laden. Penyerang 24 tahun ini merupakan penyerang yang saat ini bermain untuk tim Divisi 2 Liga Belanda Top Os. Sebagai penyerang, ia bermain cukup rutin dengan 30 laga telah ia mainkan di sepanjang musim lalu. Dengan catatan 3 gol berhasil ia ciptakan. Delano sendiri telah mengutarakan keinginannya untuk bermain bagi timnas Indonesia jika pada akhirnya PSSI membutuhkannya. Selain Delano, ada juga Dean Sandbergen. Jika Delano bermain untuk tim di Divisi 2, maka Dean Sandbergen bermain untuk tim Divisi 3, yakni Sparta Rotterdam Under 21. Musim lalu, pemain berusia 22 tahun itu sukses menciptakan 5 gol. Penampilan yang kemudian membuat Dean Sandbergen bergabung bersama FC Dordrecht Senior di awal musim ini. Sebagai informasi, FC Dordrecht adalah salah satu tim papan atas di Divisi 2 Liga Belanda musim lalu, yang artinya penampilan Dean dinilai cukup positif. Melihat hal tersebut, kami pikir PSSI juga layak untuk menganalisis keduanya yang telah mengutarakan keinginannya untuk bergabung ke timnas. Apalagi usianya juga terbilang masih cukup muda. Delano 24 tahun dan Dean masih 22 tahun.
Saat ini sendiri di skuad timnas senior Indonesia, kita telah memiliki cukup banyak pemain di posisi penyerang. Sebut saja Ragnar, Rafa Strijk, hingga Dimas Drajat, serta Sananta. Namun tentu saja untuk bersaing di round 3 dan lolos ke ajang Piala Dunia, kita butuh central forward tambahan untuk meningkatkan efektivitas dan ketajaman lini serang. Karena sekali lagi, seperti kata Shin Tae-yong, ia belum puas dengan performa di sektor lini serang yang dinilai belum terlalu efektif. Jadi itulah deretan penyerang keturunan yang paling memungkinkan untuk bisa jadi opsi penyerang tambahan di skuad timnas senior di round 3 nanti. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.